Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia-Nya, dan kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Kepada para keluarganya dan para sahabatnya yang telah gigih memperjuangkan nilai-nilai Islam, insya Allah kita semuanya akan masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun terhadap dosa dan Maha Penerima taubat. Olehnya itu, jangan pernah pesimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya sangat luas sekali dan kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya karunia dan kasih sayang Allah kepada hamba-hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadallazina asrafu 'alal anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya bahwa katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari ayat ini tentu kita akan bisa merenungkan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Tidaklah firman Allah ini dapat melapangkan dada kita. Firman ini juga menghilangkan keresahan dan menghapus kegundahan kita. Jadi bisa melapangkan dada kita, menghilangkan keresahan kita, kemudian menghilangkan kegundahan kita. Tampak bahwa Allah sengaja menyapa manusia dengan kalimat, wahai hamba-hambaku. Tujuannya tak lain adalah menyatukan hati para hambanya dan menyentuh perasaan mereka agar mendengarkan ayat tersebut dengan baik. Tentunya ini adalah satu panggilan yang sangat romantis dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang dikumandangkan kepada hamba-hambanya. Tentu hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang selalu menjalankan ibadah, yang selalu optimis bahwa rahmat Allah itu sangat besar. Meskipun di dalam kita melakukan aktivitas, di dalam melakukan kegiatan, ya pasti akan ada dosa, baik itu disadari maupun tidak disadari. Setelah itu terlihat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk orang-orang yang melampaui batas, yang merupakan golongan yang paling banyak melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, baik itu kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Ayat tersebut juga Allah melarang hambanya yang berputus asa, yang selalu memandang bahwa tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Makanya kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kita punya masalah, astagfirullah, sebanyak-banyaknya dan sampai hati kita plong dan kita merasakan ada kenikmatan di dalamnya. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Ya, tentu ini adalah kabar yang sangat baik ya, bagi kita yang banyak berdosa, gitu. Yang pastinya dosa-dosa kita ya kalau ditumpuk itu luar biasa banyak.
Tetapi murka Allah itu lebih kecil, atau kasih sayang Allah itu lebih besar daripada murkanya. Makanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang dimana kasih sayang dan ampunannya itu memang ditujukan kepada manusia atau makhluk yang memang kadang-kala ya sudah berbuat dosa. Kalau kita membayangkan bahwa ayat ini juga merupakan kabar gembira, bahagia, ya tentunya ditujukan kepada kita. Orang-orang yang apabila mengerjakan dosa, kadang-kala menganiaya dirinya sendiri, ya, mereka harusnya selalu mengingat Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuninya selain dari Allah, dan mereka tidak akan dapat meneruskan perbuatan keji jikalau mereka mengetahui kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ilal maghfirati min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah berlomba-lomba kamu untuk meraih ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Jadi kalau misalnya dosanya kita ya setinggi gunung, ya masih sedikit lah. Tetapi jangan menganggap remeh dosa gitu. Apabila kita berdosa, ya segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dosa-dosa yang ya namanya juga kita manusia, tidak luput dari segala hilaf yang ada. Dalam setiap kita melangkah, jangan kita mengatakan bahwa nanti saya bertaubat dulu, baru nanti saya membersihkan dulu diri, baru saya melakukan sholat. Ini adalah pandangan-pandangan yang menurut saya salah. Kita harus sholat untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi sholat itulah yang harusnya mencegah perbuatan kita yang keji. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang sholat kemudian berbuat dosa? Maka jangan pernah menghentikan sholat. Karena sholat itu wajib. Wajib artinya mau tidak mau, suka tidak suka, dosa tidak dosa, tetap harus dilakukan karena itu adalah kewajiban. Jangan kita berpandangan bahwa nanti kita tua, nanti kita bertobat baru menjalankan sholat. Tidak. Tetap menjalankan sholat. Ya, oleh karena itu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap doa setelah menyelesaikan ibadah sholat. Maka kita memohon agar diberikan petunjuk, diberikan keselamatan, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.